Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu. Kali ini podcast Narwastu ke-183. Kita kedatangan tamu, yaitu seorang sahabat Narwastu yang inspiratif dan tulisan-tulisannya selalu hadir di majalah Narwastu. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Tema Adiputra Harefa, MA. Beliau ini dikenal adalah seorang akademisi, penyiar senior di Radio Rohani, rohaniwan, penulis dan pencipta lagu. Kita akan berbicara tentang tokoh-tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu, juga tentang hari Natal di tengah umat Kristiani dan tahun baru 2025 yang sudah di depan mata. Kita nanti akan mendengar pemikiran beliau tentang suasana Natal dan menyambut tahun baru 2025. Kita akan sapa beliau. Shalom Bang Pendeta Tema, apa kabar? Kabar baik, salam Bung Rufal. Baru pertama jumpa, langsung saya tambah semangat. Ya, Bang. Selamat ya. Siap. Dan juga untuk sahabat Narwastu, salam semuanya. Siap. Bang, kita kan berada di akhir tahun nih. Ya. Dan sekarang suasana Natal. Apa pendapat Abang tentang suasana Natal di tahun ini dibanding tahun-tahun yang lalu? Apalagi sekarang ini Indonesia berada dalam pemerintahan yang baru. Silakan, Bang. Baik. Terima kasih atas kesempatan untuk boleh kembali berbincang di podcast ini. Tentu saja kalau ditanya suasana Natal yang ada sekarang ini, ya tentunya saya secara pribadi seperti tahun lalu tetap merasakan suasana sukacita. Suasana sukacita karena kita diberi kesempatan untuk secara khusus, ya karena adanya bulan Desember, dan dunia juga sepakat untuk tanggal 25 Desember itu merayakan Natal. Sekalipun banyak komunitas Kristen yang sudah mengawali mengadakan ibadah Natal, perayaan Natal, itu bebas-bebas saja ya. Itu artinya bulan Desember ini penuh dengan sukacita Natal. Dan intinya adalah tentang kita diingatkan kehadiran Yesus Kristus ke dunia sebagai juru selamat umat manusia. Nah, poinnya adalah bahwa sukacita Natal itu tidak akan pernah hilang dari setiap hati orang Kristen seharusnya. Saya secara pribadi, kalau ditanya tentang suasana Natal, satu hal yang sangat melekat di hati saya adalah suasana sukacita karena hadirnya juru selamat. Ya kan? Artinya kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah diselamatkan. Sudah punya kepastian hidup kekal bersama siapa. Begitu kan? Nah, lalu dengan adanya perayaan dan ibadah Natal, itu juga mendatangkan sukacita tersendiri. Karena ada suasana yang sedikit beda dari ibadah-ibadah hari Minggu biasa kan? Ya kan, ada acara khusus, bahkan juga ada program-program yang khusus munculnya di hari atau perayaan Natal. Nah, secara kekeluargaan, secara keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia, ya seharusnya lah kita bersukacita, karena memang ini adalah perayaan sukacita yang luar biasa. Bahwa hidup kita masih penuh dengan persoalan hidup, problema, itu kan persoalan hidup, yang memang harus dihadapi siapapun termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan kan. Tapi kan, Yesus sebagai Juru Selamat akan selalu menyelamatkan kita dari persoalan yang ada. Selama kita mengandalkan Dia, menomorsatukan Dia. Terlebih-lebih lagi kita diingatkan di hari Natal ini. Jadi sukacita, terang Natal, damai sejahtera, perdamaian, itu semuanya melingkupi suasana Natal yang ada, dan itu harus kita nikmati. Ya, oke Bang. Itu. Nah, kalau bagi Abang sendiri nih, apa sih esensi atau makna dari Natal yang perlu disoroti pada tahun ini, Bang? Ya. Jadi saya ada catatan tentang apa tema Natal begitu ya. Saya catat itu kalau PGI dan KWI adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem begitu kan. Tapi di sisi lain juga saya belum lama mendapat kesempatan untuk melayani khotbah di satu denominasi. Mereka mengangkat tema bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dari Yesaya
60 ayat 1. Nah, jadi esensinya apa? Esensinya adalah kita kembali fokus kepada apa yang terjadi di Bethlehem sana. Ya kan? Tempat kelahiran Yesus kan? Iya. Dan kalau kita renungkan lebih dalam, kelahirannya bukan di rumah sakit mewah, bukan di rumah bersalin yang sangat mewah, tetapi kan di sebuah kandang dengan aksesoris perlengkapan yang sangat minim, ya. Tapi disitulah kesederhanaan itu memberikan gambaran kepada kita bahwa Yesus adalah juga seseorang, S-nya gede ya, yang sudah jadi manusia, Allah yang telah dalam bentuk manusia, sudah lahir di dunia dan merasakan tanda petik derita manusia itu seperti apa. Nah, yang kedua tentu tentang terang itu sendiri. Ya, kita ingat cerita Natal kan ada bintang, ada cahaya di langit, begitu kan? Ada malaikat yang turun bercahaya kan? Jadi ada terang Natal. Nah, terang Natal ini artinya apa? Ya, terang kasih Kristus itu hadir ke dunia. Nah, jadi kalau ditanya esensinya apa? Ya, esensinya saat ini kita merayakan Natal, maka terang Kristus itu, terang firman Tuhan itu harus ada di hati kita, harus ada di hidup kita. Kalau kita tidak punya terang Kristus itu, bagaimana kita bisa menerangi umat yang lain? Bagaimana kita bisa menerangi sesama kita? Ya kan? Terang Kristus, terang firman Tuhan itu tidak mudah loh. Ya, kalau kita hatinya busuk, hatinya dendam, pancaran muka kita seperti apa? Pasti kan kelam, seram begitu ya. Tapi kalau pancaran hati kita itu sukacita, ada kuasa Roh Kudus di hati kita, ada damai sejahtera, pancarannya pasti berseri-seri, pasti membawa sukacita dimanapun kita berada. Murah senyum, bukan murah cembetut kan begitu ya. Ya, jadi esensinya mari kita terus menjadi terang Natal. Dan mari kita mengasihi sesama dan terutama juga mengasihi Allah Tuhan kita dengan segenap hati. Itu esensi yang tidak boleh kita lupakan, ya. Yang dalam satu kata artinya kasih Allah kepada umat manusia berdosa. Dengan kehadiran Yesus di dunia, maka hidup kita diselamatkan, kita bersukacita, kita merasakan damai sejahtera. Dan pada akhirnya kita menyiarkan atau menyinarkan terang kasih Kristus. Demikian, Bung. Oke, Bang. Kita kan sebentar lagi akan memasuki tahun 2025 nih, Bang. Iya. Nah, itu ada banyak pakar menyebut tantangan di tahun yang baru akan semakin berat. Nah, sebagai hamba Tuhan nih, apa tips rohani yang bisa Abang bagikan kepada para sahabat Narwastu? Silakan, Bang. Ya. Jadi memang Bung Rufal ya, pertanyaan ini memang menjadi beban ataupun pergumulan hidup semua orang, termasuk kita yang orang Kristen ini. Kalau kita banyak membaca berita-berita, analisa pakar-pakar politik dan ekonomi, ini kan dunia di tahun depan itu kan sangat mengerikan ya. Keterpurukan ekonomi, politik yang mungkin akan saling serang ya, dan itu akan membuat perekonomian runtuh, ya, bisnis runtuh. Dan sekarang kan kita sudah tahu ya, khususnya lah kita orang Jakarta ini ya, ada berapa banyak bisnis yang tutup kan. Demikian juga ya saudara-saudara kita yang di PHK ya, itu kan cukup membuat kita sedih ya. Tapi itu memang realitas yang memang kita harus hadapi. Nah, tentu saja kalau kita sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, bagaimana kita mensikapi itu kan? Bagaimana kita menghadapi itu? Kalau tadi kan Bung Rufal mengatakan tipsnya begitu ya. Ya, artinya sebenarnya bukan tips, sebenarnya sesuatu yang Tuhan taruh melalui firman kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, itu sudah tertanam seharusnya. Kita kan rajin mengikuti ibadah di gereja, persekutuan doa, dan juga renungan-renungan dari hamba-hamba Tuhan. Intinya sebenarnya adalah bahwa apapun yang terjadi esok hari, lusa, bulan depan, tahun depan, dan ada prediksi yang sangat tanda petik mengerikan, maka saya senang dengan apa yang dikatakan malaikat kepada Maria yang akan melahirkan Yesus.
ada di dalam Lukas 1 ya, ayat 30 dan 38. Saya bacakan ya untuk kita ya. Okay. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lalu lanjut, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan kita. Apa poin penting dari yang dikatakan Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia pasrah menerima dan percaya bahwa yang dikatakan malaikat itu adalah kebaikan, adalah pertolongan, adalah kasih yang bentuknya solusi dalam menghadapi persoalan. Kan Maria pada waktu itu kan ada persoalan. Ya kan, betapa adat budaya waktu itu akan merajam dia. Karena kan dia melahirkan kan gitu, tidak menikah kan begitu kan. Jadi pasti adat budaya tradisi pada itu akan merajam dia. Jadi dia ketakutan. Masalah berat itu, taruhannya apa? Nyawa. Nah tadi Bung mau nanyakan ke depan masalah berat. Ya betul, memang masalah berat dan taruhan nyawa kan. Tapi di sini kan enak sekali dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia berserah saja dan percaya, ya kita ini kan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita tetap percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa kita berani berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau, aku akan menolong engkau selama engkau setia dan mengandalkan aku. Nah ini tertulis nih di Lukas 1 ayat Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jangan takut. Ya. Kenapa jangan takut? Karena kita telah beroleh kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Luas sekali. Pertolongan Tuhan ada di situ, berkat Tuhan ada di situ, ya kan, tuntunan Tuhan ada di situ, sukacita ada di situ, damai sejahtera ada di situ, dan jangan takut. Ya kan? Tadi juga dikatakan bahwa ada yang harus dilakukan oleh Maria, bahwa anak itu harus diberi nama Immanuel kan, Allah beserta kita kan, ya, yang namanya artinya Allah beserta kita. Jadi Yesus adalah Immanuel. Itu janji yang nggak bisa diragukan lagi. Nah, jadi intinya bagaimana? Ya sudah, jangan takut, ya kan? Kita selalu mendapatkan kasih karunia dari Allah, dan Yesus akan selalu jadi juru selamat kita di setiap persoalan yang ada. Begitu, Bung Rufal. Oke Bang, terima kasih Bang. Yeah. Bang, pertanyaan selanjutnya nih. Abang kan selama ini dikenal seorang pemerhati tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu, dan juga selalu ikut di acara-acara majalah Narwastu nih Bang, yang memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh Kristiani inspiratif. Nah, ada nggak pendapat Abang tentang para tokoh-tokoh ini Bang? Ya, jadi memang saya banyak terlibat lah ya, menyaksikan peristiwa acara Natal dan Tahun Baru Narwastu, sekaligus memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Kristiani ya, pilihan majalah Narwastu setiap tahun, kan begitu ya. Yang saat ini berjumlah 21, dan puji Tuhan saya tahun 2014 mendapatkan penghargaan itu yang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya mimpikan ya, tetapi Bung John Roh waktu itu menginformasikan kepada saya. Ya saya setelah tanya mengapa, ya saya bersyukur dari jawabannya begitu ya. Nah, jadi tentang bagaimana kesan pengamatan saya tentang acara itu dan tokoh-tokoh yang ada, ya kembali lagi kepada salah satu hal yang menjadi poin dasar ya menurut saya pribadi ya. Seorang itu kalau sudah dikatakan tokoh, maka tentunya dia memiliki peranan besar yang memberkati banyak orang. Dia punya pengaruh, ya kan? Dia punya karya, sehingga orang lain menghargai dia dan akan mengikut dia. Ya, tentunya juga dia punya pandangan yang luar biasa, bisa membawa kebaikan bagi setiap orang, kan begitu ya. Dan pada akhirnya orang menganggap dia sebagai tokoh panutan,
tokoh yang bisa diikuti saran-sarannya, ya kan, karena terlihat hasil dari karyanya dia begitu. Nah, jadi sangat wajar bahwa seseorang itu dikatakan dia sebagai tokoh, ya itu adalah satu penilaian dari satu media massa, ya kan, yang memiliki kriteria tertentu. Tapi jangankanlah media massa yang sifatnya nasional, Narwastu ini nasional loh, dan juga internasional ya. Dikirim juga kan ke luar negeri. Saya pernah lihat itu orang di luar negeri menunjukkan majalah di foto itu. Ya, jadi majalah ini skopnya luar biasa begitu ya. Sementara ketokohan itu kan kadang-kadang juga ada tokoh skop kecil kan. Tokoh di tengah keluarga, tokoh di tengah keluarga besar kan ada kan yang kita tokohkan ya, masyarakat sekitar, kemudian di area daerah-daerah tertentu sampai tokoh nasional dan tentu juga tokoh Kristiani. Kalau dikatakan dia tokoh Kristiani, berarti di situ ada dasar-dasar Kristiani dalam hidup si tokoh itu yang juga menjadi satu penilaian dan penghargaan dari majalah Narwastu, kan begitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya ketika setelah diseleksi, didoakan, diputuskan, maka terpilihlah. Dan menurut saya pribadi, ya seharusnya lah kita bersuka cita. Ada yang menilai kita. Kalau kita menilai diri kita dan kita mengumumkan saya ini tokoh, itu kan sombong namanya. Kan tidak begitu. Ya kan? Jadi rupanya tim Narwastu ini diam-diam kan begitu kan, dengan banyak konsultasi, masukan segala macam. Nah, sehingga pada akhirnya tokoh itu diberi apresiasi, penghargaan, ya kan? Siapa yang tidak senang dihargai? Bung Rofal senang dibenci atau dihargai? Dihargai kan? Saya juga datang ke sini tadi, halo Bung Tema, Bung Coro. Itu saya merasa dihargai loh, senang. Tapi kalau misalnya tadi saya datang ke sini, Bung Tema pulang aja. Wah, kan itu kan tidak ada penghargaan ya. Jadi orang senang dihargai. Ya, nah kalau seseorang punya karya dan dia memberikan untuk menolong orang lain, artinya apa? Dia menghargai orang yang dia tolong itu. Dan pada akhirnya nanti orang itu juga menghargai dan masyarakat menghargai, media massa menghargai, itu sangat wajar. Ya, kita ini kan saling tolong, saling menghargai, maka hidup kita akan katakanlah rukun-rukun, damai, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan cara saling menghargai, mengapresiasi kan begitu. Nah, pada akhirnya yang terakhir yang saat ini juga menjadi sorotan saya bahwa tokoh-tokoh ini kan juga adalah tokoh yang inspiratif kan. Mengapa dia dikatakan inspiratif? Karena dia punya satu ide yang membuat orang lain tergerak untuk juga bersama-sama menjalankan bahkan menyempurnakan ide itu menjadi satu inspirasi bagi orang lain. Dan orang jadi termotivasi, dia bisa ya bikin itu ya. Kalau begitu saya bisa dong. Dulu saya coba bikin itu tapi nggak bisa. Ternyata dia bisa, sukses. Oh berarti saya dulu mungkin ada banyak kurangnya, banyak salahnya. Oh saya sudah terinspirasi. Tapi ketika dilihat, oh itu bisa dibikin dari model A, saya akan coba cari nih. Seperti itu dasarnya, tapi saya bikin model B. Nah, itu kan luar biasa. Inspirasi itu memperkaya kita, ya, memperkaya karya-karya kita. Syukur-syukur pada akhirnya kita yang berkarya karena inspirasi dari tokoh-tokoh, ya, yang sangat luar biasa itu akan menghasilkan dan akhirnya juga kita menjadi berkat bagi siapapun. Jadi menurut saya adanya acara itu adalah acara yang sangat bagus karena saya melihatnya dari sudut-sudut itu tadi, Bung Rufal ya. Demikian. Oke Bang. Ya. Yang terakhir nih Bang, apa Abang ada pesan untuk para sahabat Narwastu untuk di akhir tahun 2024 ini? Silakan Bang. Ya, jadi sahabat Narwastu yang senantiasa setia membaca majalah Narwastu, setia mengikuti podcast, tentunya apa yang dilakukan Narwastu ini adalah satu yang sangat luar biasa ya. Kita terbantu mendapatkan pencerahan dari pandangan ataupun dari karya-karya narasumber-narasumber yang ada. Dan itu kalau kita renungkan, semuanya itu tentu akan sangat berguna. Nah, kemudian tentunya juga di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, keluarga, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, biarlah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menciptakan damai sejahtera, memberikan damai, dan juga memberi pertolongan diakonia itu, karena disitulah pada akhirnya nanti sampai kita kepada titik Natal itu adalah kasih, dan kasih itu harus kita terjemahkan. Kita terjemahkan dengan sukacita. Orang yang bersuka cita wajahnya bersinar-sinar seperti ada sinar terang, begitu ya. Nah, untuk hal-hal yang
tanda petik dari saat ini sudah masuk di pikiran kita, menakutkan, jangan takut. Allah menyertai kita. Immanuel, seperti malaikat mengatakan ke Maria, jangan takut. Kasih karunia Allah ada padamu. Artinya kita akan selalu disertai Tuhan. Jadi sahabat Narwastu, terima kasih, maju terus, semangat terus, sukacita Natal, semangat Natal, damai sejahtera Natal, terus ada di hati kita, di hidup kita, menyongsong tahun baru dan menjalankan tahun-tahun berikutnya di dalam kasih perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Bang Pendeta Tema, terima kasih atas perbincangan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bung Rufal, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bang. Juga memberkati majalah Narwastu, pimpinan dan stafnya. Salam. Halo. Para sahabat Narwastu, inilah perbincangan dengan Abang Pendeta Dr. Tema Adiputra yang sangat luar biasa untuk pemikiran dan pesan yang disampaikan bahwa kita tidak perlu takut dan kita hanya perlu berserah kepada Tuhan untuk menyambut hari esok. Akhirnya kami undur diri. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Shalom, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, Tuhan Yesus memberkati kita semua.